Dan itu keunggulan kita. Oke, Pak Uga masih ada ini. Teman-teman Ini bisa gabung. harusnya ini belum masuk aja nih. Saya masih itu baru Pak ini Pak 5 orang. Salon ini penting, Salon. Ya, Pak Partnernya, Salon sudah siap partnernya ini. Pak ini. Pak Sayu tolong itu. Pak Salon bisa mungkin Kontak itu. Penting nih Salon ini kader itu, kader betul. MPK yang bisa bahu membahu lah di Sentika dan di KKTI. Fisika, biologi, Pak Sayu kimia nih. kalau Ada nih. diundang Pak Sayu. Oh ya, Pak Salon ya. Ya. Telepon. Waktu Pak Uga berapa orang hadir? 5, enggak, baru 5 ini. Pak, berapa orang lagi belum? Ada sih kan sampai Kang Maman juga saya Kang Maman, Kang Abur, Kang apalagi itu. Ya Kang. Nah ini ada yang masuk nih. Bentar. Tenung ya, Tenung nih. Ya, Wilujeng Wengi, Tenung. Dan mungkin hari Senin akan saya tunjukkan di PMM itu, termasuk ini pengujian hutan yang bening, apa bening. Acara di mana Pak Uga? Di PMM itu kan ada, saya buat Gitu. hari udah berapa ratus yang daftar itu. Di antaranya 800. ya belum cek lagi berapa ratus itu yang ini. Yang bisa ikut berapa? Kalau Zoom itu kan mungkin PMM. terbatas di 500, tapi kan saya buka juga live di Facebook sama YouTube yang tidak bisa daftar tuh, bisa ngikuti di YouTube. Nah, jadi PMM dari situ kan dikasih akses nggak Pak Uga? ya. Dikasih akses nggak Pak Uga? Ya kalau di PMM kan udah saya sebar juga kan, kan linknya, dan mereka tinggal cari ke KTI kan tinggal buka ada kursus apa lalu klik daftar gitu. Itu sudah. Gitu. Saya udah link ya. Udah. Kalau di PMM saya kan tinggal ngadain aja per bulan berapa kali sudah tidak masalah. Karena udah di KKTI kan sudah tingkat nasional bisa mengadakan itu, diperbolehkan. Oh gitu. Sudah terverifikasi istilahnya sekarang. Nah, jadi itu diantaranya. Kebetulan saya ada materi elektrolisis, mau saya jelaskan juga bagaimana kebenaran dari besi yang keluar dari air mineral atau tidak gitu. Harus jelas sehingga masyarakat paham gitu. Sebenarnya bukan masalah kebencian tetapi sainsnya yang betul gitu. Nah, ini alat ini kan sebetulnya tidak ada, ini sering saya pakai. Persis seperti yang si Bapak pakai di video itu.
Ini sebenarnya elektrolisis ini listriknya di sini kan. Ini ada listriknya. Ini elektrolisis ini. Nah, ini empat-empatnya besi ini. Empat-empatnya besi. Nah, besi ini kan dua elektroda. Jadi dua pasang larutan di sini. Satu larutan, persis seperti si Bapak. Cuman ketika dimasukkan listrik, yang ini coklat, yang ini bening gitu. Lalu dia bilang ini yang berbahaya karena besinya keluar dari larutan. Itu kan. Itu bahasa itu udah menyesatkan. Besi keluar dari larutan itu sudah menyesatkan. Bagaimana bisa keluar? Besi mah dilarutkan dikocek, oke tetap tidak larut. Besi-besi air-air kan. Terus dari bening itu ngandung besi kemudian jadi kalah luar coklat kan tidak logis dan tidak ilmiah. Itu. Jadi kalau warna coklat ya kan dimulai aja Pak Uga. Kayaknya belum masih kawan-kawan ya baik. Gabung ya. Udah 20 menit esok tadi Tenung ada keluar Tenung lagi. udah masuk. Tadi Tenung masuk ya? Iya, tapi keluar lagi di itu Oh, aja. Dimulai mungkin ya. Iya. Nah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu malam ini dalam keadaan sehat walaupun belum kumpul semua. Ya, mudah-mudahan hari ini ada sesuatu yang bisa kita dapatkan, baik itu rencana ataupun aksi nyata yang akan kita lanjut besok dan seterusnya. Ya, pertemuan kali ini atas gagasan kami dari Kang Enang dan saya, kemudian beliau meminta untuk mengumpulkan kawan-kawan yang sudah terbiasa tergabung untuk membicarakan hal-hal yang cukup penting. Dan mudah-mudahan sih bisa kumpul semua. Dan nanti akan dilanjutkan apakah besok atau kapan sesuai dengan kesepakatan. Nah, hal-hal penting apa yang ingin dibicarakan, mungkin langsung saja Kang Enang untuk memberikan penjelasan. Itu saja. Silakan Kang Enang. Oke. Pak Uga, mulai ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun pisan terus diundang Pak Uga, teman-teman Teh Lilis, Ya. apalagi Tenung, Ya. ada nggak Waktos dan yang lain Pak Sehu gitu ya. Karena ada Pak Salon, dan ada Pak Kang Maman, Pak Herun gitu. Jadi ini sebenarnya memfollow up kemarin pertemuan bahwa MPK itu punya sayap kuat gitu. Sebelah kirinya punya Saintika, sebelah kanannya punya KKTI gitu, paling sayap ini. Jadi dengan dua sayap di HMPK ini diharapkan kita memang sebenarnya mempunyai peran yang strategis ya dalam rangka mewarnai pendidikan abad 21 untuk mempersiapkan generasi emas di 2045 itu. Nah, oleh karena itu dari pertemuan kemarin kita di BBGP itu apa yang kita akan bisa lakukan gitu, what's going on gitu. Pertama, bisa Pak Uga sudah punya jalur yang kuat yang menjadi bisa kita bergabung di sini Pak Uga gitu. Yang kedua, Pak Herun sudah kembali ke Biskemnya. Ini bagaimana penguatan biologi juga di terapan itu menjadi satu yang harus dikolaborasikan. Yang ketiga tentu saja Pak Sehu ini gitu. Pak Sehu ini kan dengan banyak prestasi ini kan perlu ada partner gitu. Harapkan ada partner, siapa partnernya? Apakah Pak Salon gitu kan? Begitupun biologi gitu. Nah, oleh karena itu yang pertama punya partnernya. Yang kedua, kita tuh harus punya juga aktivitas yang bisa dilihat gitu. Bukan hanya untuk guru, tapi juga untuk siswa gitu. Bagaimana implementasi daripada Pak Uga, Pak Sehu, Pak Herun ini berada dalam sebuah kegiatan. Nah, kegiatan itu saya ingin ada science camp gitu. Nah, science camp ini biasa berbasis kepada tempat-tempat yang di wisata di Pak Abrur, di Bogor, kan memang di Garut, di Pagus, kan Garut itu daerah wisata nih. Ini bisa membuat aktivitas namanya science camp.
gagasan teman-teman mengenai SMKN ini bisa layak dijual gitu. Layak dijual melalui klub sains. Jadi itu merupakan pertemuan nasional nanti klub sains gitu. Jadi tentu saja ke Garut itu orang akan berminat untuk wisata sambil mempelajari sains dari tokoh-tokoh seperti Pak Uga, dari Pak Sayhu, dari Pak Khairun, dari Pak Maman dan lainnya. Itu aja mungkin pemikiran saya bagaimana ini bisa diwujudkan lah. Walaupun mungkin kecil-kecil, ada berapa yang hadir, 50 orang hadir juga dari grup saya, teman-teman menggerakkan gitu. Misalnya nanti bulan bulan Januari atau bulan September, bulan Desember, ini setahun dua kali lah gitu. Pertemuan para apa namanya, para saintis muda lah yang senang dengan kema sains, termasuk dikaitkan dengan matematikanya Tenung gitu kan. Nah, ini bagaimana berkolaborasi saintika ini dalam wujud yang lebih kepada dampak gitu, dampaknya bagi siswa gitu. Saya kira itu aja, mohon tanggapan teman-teman. Ya, mangga, Kang Sehu, rilis. Iya, Ya, teknis saja dulu. Enggak, Bu. ya, izin berpendapat ya. Saya senang sekali dengan gagasan yang dibuat Nang ya. Maaf, AIW-nya udah di kelas saya ya. Jadi Pak Nang udah bagus sekali. Kita karena itu juga yang apa ya, anak-anak sekarang itu untuk diajak bersains itu nampaknya memang kita punya banyak harus punya apa ya, trigger yang baik, dan ini menurut saya sangat baik. Jadi saya sudah membayangkan nanti ada camp yang anak diajari juga dia cinta alam. Kalau saya nanti dari biologinya mungkin dia akan apa ya jelas kalau di lingkungan alam dia mengenal tumbuhan-tumbuhan yang nggak bisa dia makan, tumbuhan yang dia makan, kemudian menangani apa mungkin Pak Dede dengan ini menangani hewan yang mungkin mengancam kekayaan, kemudian bagaimana mengidentifikasi, kemudian tadi mencari sumber-sumber air yang benar ya dari kimianya. Kalau saya dilihat nanti cerahkan atau kejernihan airnya gitu. Kalau saya nanti lebih ke biologinya gitu. Berpikirnya seperti itu. Oh, sangat-sangat sangat menarik sekali nanti yang melihat campnya, jadi terbayang oleh saya. Ini gagasan yang sangat baik dari Pak Nang. Ya, terima kasih Pak Nang sudah memberikan gagasan, dan kita juga jadi membayangkan seperti mungkin dia ya betul dia ya kalau kita dari sudut biologinya akan gitu, anak-anak akan mengenal ya sains-sains, mengenal apa tanaman-tanaman ya sekeliling dia, melakukan identifikasi ini untuk tanaman apa dan sebagainya. Untuk saya dari segi biologinya mungkin ya. Untuk Teh Lia juga mungkin seperti itu. Teh Lia, mangga Teh Lia. Karena kita dua guru biologi nih, mangga kita mungkin ini. Terima kasih Ya. Anang atas ide cemerlang. Mangga. Betul nuhun. Mangga yang lain. Ada Teh Sri juga nih, Sri Wahyuni dari Kimia Ya. 87. Ya, Kimia Ini ada 87. camp ya, di mana siswa nanti diajak selain berwisata, berekreasi juga nanti belajar sains yang nyata gitu di lingkungan sekitar, yang benar-benar berdampak gitu ya, berdampak. Itu bukan bercerita, bukan berkonsep, tapi nanti langsung di lapangan melihat langsung, memproses langsung, membuat proyek-proyek nanti. Nah ini gimana nih ada Teh Sri Wahyuni yang baru gabung gitu. Assalamualaikum Pak Uga dan teman-teman. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Silakan dilanjut dulu, Pak. Saya nyimak dulu. Punten Ya, telat gabungnya. ya. Dia mungkin menambahkan dari sudut biologi kita, dia mungkin tadi ada yang kelewat. Ketika kita membayangkan camp science-nya, kita mah bisa ya artinya karena sekeliling kita ada hewan dan tumbuhan yang mungkin kita dapatkan, ya kita menjadi praktek langsung gitu, tidak mencari dari gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau dari saya, Science Camp ini diawali dari dasarnya dulu supaya dan dimengerti langsung oleh siswa untuk itu langsung dipraktekkan gitu. Jadi untuk mereka bisa tersimpan di dalam kegiatan tersebut untuk ke depannya itu. Jadi yang menarik dibuatnya seperti itu, mungkin itu saja mungkin yang ditambahkan untuk barusan kata Teh Lilis. Jadi ke tanaman, hewan, ya tentu saja dengan alamnya. Ya, Teh Lilis, Ya, mangga itu dilanjutkan saja dulu. ya, saya kira kan Ya, apapun mungkin saya model. dulu, Nah, silakan. Kang Seho mungkin. jadi menurut saya itu tadi bukan gagasan sebenarnya ya, waktu zaman Pak Nang itu tentang Science Camp itu memang menjadi domain yang dikatakan lebih penting lah ya. Nah, kalau secara sains ya sebenarnya ide tersebut atau pemikiran ke depan itu sudah bagus. Tinggal nanti fasilitas yang memadai yang diperlukan lah. Ya, yang ingin saya sampaikan sebenarnya seperti bahwa di dalam tempat wisata misalnya orang perlu mengamati amuba atau partikel atau bagian daun dan sebagainya, sehingga diperlukan seperti mikroskop yang mobile. Jadi maksudnya yang saya ceritakan itu adalah yang saya lakukan yang sudah ada alatnya. Nah ini. Jadi maksud saya itu ya. Jadi mikroskop itu di sana udah ada termasuk preparat, kemudian ada alat pemotongnya dan sebagainya. Jadi satu set itu lengkap sehingga yang berkunjung ke tempat wisata itu ibaratnya mau siswa ataupun yang umum kita fasilitasi di tempat itu ya. Nah, juga misalnya model teropong kan ada teropong bumi, ada teropong bintang. Nah, teropong bumi misalnya itu lensa okulernya yang dekat dengan mata itu negatif. Nah, yang lensa objektifnya itu positif. Nanti anak juga bisa melihat benda yang tempatnya jauh menjadi kelihatan. Kalau tadi kan mikroskop benda yang terlihat sangat kecil supaya kelihatan besar. Nah, contoh lain misalnya untuk materi kimia misalnya di tempat wisata itu. Nah, itu juga yang sifatnya praktis sehingga ketika mereka berkunjung ke tempat itu, ke tempat wisata itu ada sainsnya sehingga mereka itu misalnya mencoba mencampurkan misalnya. Jangan sampai muncul pemikiran bahwa kaitannya dengan benda yang bening itu adalah seperti tadi air misalnya. Kan air dengan alkohol kalau jaraknya 1 meter itu kelihatan sama gitu. Nah, bagaimana membedakannya? Nah, ini justru hal yang penting yang secara sederhana. Makanya kalau kita lihat dari sisi teknisnya sebenarnya yang
ditampilkan waktu video yang kemarin saya sampaikan, itu sebenarnya kalau kita lihat dari sisi positifnya, di situ ada pembanding. Sehingga dalam sign camp tadi ada pembanding, oh misalnya zat cair yang A ini akan berbeda dengan B, tapi kalau secara penglihatan itu sama, seperti alkohol dengan air. Jangan dulu dirasakan dengan jarak 1 meter sama misalnya. Gimana cara membedakannya? Misalnya ini contoh lah. Termasuk mungkin materi-materi yang lain. Jadi intinya bahwa itu langkah yang harus dikontinyukan supaya pemahaman tentang sains itu intinya harus ada pembanding. Itu aja. Jadi jangan sampai monoton sehingga guru mengapa dianggap teori itu mereka itu nggak penting karena nggak ada pembanding. Pembandingnya kan praktek. Nah, praktek itu sebenarnya lebih baik. Artinya teori itu baik, tapi ada yang lebih baik. Berarti yang benernya itulah yang harus dilakukan oleh guru. Nah, ini yang menjadi problem kita sampai hari ini. Jadi bukan merdeka belajar, tapi mestinya adalah belajar merdeka. Artinya ada proses. Jadi itu aja mungkin Panang yang saya ingin menitik beratkan kepada pemahaman siswa sehingga mereka belajar sains itu bukan seperti paham, tapi betul-betul paham. Itu aja mungkin ya saya sampaikan. Terima kasih. Ya, keturunan Kang Sewu ya. Ya, mungkin kan tidak mungkin dibahas ini dalam malam ini. Ini hanya awal saja. Nanti mungkin ada kesepakatan bersama apakah besok dilanjut di BBGP secara tatap muka, nanti dipersilakan. Hanya mungkin poin-poin yang penting harus kita dapat dari malam inilah gitu kan. Ya, kalau ya, silakan. Ada lagi? Yang pertama, karena kita akan melakukan camp science, kita harus menentukan dulu untuk misalnya tempatnya dulu misalnya ya, yang pertama. Kemudian yang menjadi tujuan kita sehingga kita bisa melakukan survei dan riset di tempat itu untuk melihat potensi-potensi dari fisika, kimia, biologi dan kemudian kita itu ada training of trainernya dulu gitu ya. Di sana itu kita tuh harus ada TOT sampai kita semua paham wilayah kewilayahan, landscape-nya, konturnya dan sebagainya sehingga kita paham betul dengan daerah itu. Baru kita melakukan camp science. Kalau menurut saya tahapannya akan seperti itu. Kita tentukan dulu mau di Garut ataukah di Bogor. Kalau usulan saya sih lebih karena kalau Bogor mungkin udah di ini ya, mungkin kedua. Saya lebih menarik Garut gitu. Karena Garut banyak wilayah-wilayah yang masih belum diekspos sehingga menarik untuk camp science. Nah, kalau sudah ditentukan, berarti itu wilayah survei kita. Jadi wilayah survei kita lakukan survei dari kimia, fisika, biologi, landscape, kontur, dan sebagainya. Kemudian kita lakukan training of trainer berdasarkan survei itu. Karena dia di survei itu nanti kelihatan visibility atau kelayakan kita melakukan camp science. Training of trainer, baru mungkin ya itu tadi nanti kita marketingnya, divisi marketing berjalan dan kemudian melakukan ekspansi ini merekrut anak-anak untuk bisa mengikuti camp science. Menurut saya itu mungkin yang catatan penting untuk bisa ditindaklanjuti oleh yang selanjutnya. Ya, atas Teh Atunun. Mohon. Ya, barangkali yang lainnya. Ya, kemungkinan kan intinya juga sama ya, bahwa sainkan ini juga dibuat intinya untuk pemahaman ya, pemahaman berbagai materi yang diajarkan. Itu kan tidak jauh dari proyek, tidak jauh mungkin nanti dari STEM, tidak jauh nanti dari semua ini. Intinya siswa berkegiatan dan membuat pembuktian kan itu supaya konsep-konsep yang diajarkan sekolah lebih dipahami. Hanya sekarang lebih kepada alam yang ada di sini. Bahkan nanti konsep STEM bisa kita sambungkan menjadi geowisata dan sebagainya, ada geografi karena di sana ada tempat-tempatnya, itu bisa dijadikan satu STEM. Ya intinya kan semuanya tetap harus
melakukan, nanti harus melakukan, sehingga tidak akan terjadi seperti kemarin ada video air itu, karena tidak melakukan maka kurang pemahaman. Bukan masalah baik atau tidak, teori itu baik, tetapi praktek lebih baik. Nah, bukan hanya masalah itu, tetapi dengan adanya praktek maka pemahaman akan lebih mumpuni ya. Atau praktek saja tanpa teori juga tidak akan ada kejelasan, keteraturan, itu bisa ngawur lah, makanya saya bilang seperti itu. Nah, mungkin ini salah satu model ya, salah satu model selain model-model yang lain ya dengan Saincamp yang digagas Kang Enang ini. Nah, pada dasarnya kita semua kan orang-orang sains yang asal dari ITB, nah ini harus segera ditunjukkan. Nah, gagasan teknis tadi untuk disurvei dulu, ada TOT dulu. Saya kira itu juga memang perlu dilakukan nanti sebagai poin yang awal-awal ya. Kalau lihat tadi kan dimulai dari yang awal-awal dulu aja sih, yang mungkin mudah-mudah dulu. Nah, tapi terlepas dari itu semua, justru ini tantangan bagi kita bahwa kita juga harus siap dulu dengan kondisi modal materinya. Modal materi, maka kita harus mau belajar juga. Nah, termasuk di dalam TOT nanti kan juga pendalaman materi, terutama ke pembuktian, aksi nyata dan praktek. Nah, mungkin itu. Nah, mungkin nanti Kang Enang akan menjelaskan sebetulnya poin-poin apa yang penting yang dilakukan di dalam Saincamp nanti. Itu mungkin. Silakan Kang Enang akan memberikan tanggapan. Iya, Pak Uga. Iya, terima kasih Pak Uga. Terima kasih. Jadi ini mungkin di kegiatan hari ini bicara tentang kesepakatan. Sepakat nggak poinnya satu, kita akan membuat sebuah proyek bersama dari HMPK melalui sayap KKTI dan Saintika, yaitu apa? Melakukan sebuah katakan aktivitas namanya Saincamp gitu. Saincamp. Yang itu pertama. Yang kedua adalah setelah ini kita sepakat juga melalui HMPK ya. Itu nanti menunjuk tim-tim dari Saintika dan tim dari KKTI untuk menunjuk tim sebuah pendirian ataupun pembentukan gitulah, pembentukan dalam rangka nanti merumuskan tentang bagaimana formatnya, bagaimana pada kurikulumnya, bagaimana tahapan-tahapan kerjaannya gitu. Ya semacam pedoman lah, panduan dalam rangka nanti kita bisa melaksanakan sebuah proyek katakan yang berbasis kepada penguatan sains dan matematika itu. Nah, kalau bisa nanti di Pak Agus bisa disusun tim itu yang terdiri daripada sini ada Pak Uga, ada Pak Hairun, ada juga mungkin nanti Teh Lilis, Sarlon. Coba ada mungkin timnya 5, 7 gitu orang. Dan dengan target misalnya dalam rangka 2 bulan ini apa yang bisa dikerjakan gitu. Ya, tapi tidak ke teknis dulu, gitu kepada pedoman. Baru di pedoman itu ada yang namanya bagaimana melatihnya, menentukan tempat gitu kan. Itu kan masih langkah kedua gitu. Kedua. Nah, mudah-mudahan nanti dalam waktu 3 bulan itu sudah kita ketemu model, termasuk juga nanti segmen yang akan kita garap itu siapa. Nah, harapan segmennya itu ya garap adalah para klub sains yang ada di SMA, SMK, MA gitu. Dia menjadi nanti peserta di situ. Digerakkannya oleh para kepala sekolah, para guru, teman-teman gitu. Nah, nanti sebagai katakan model pertama ya misalnya katakan di Garut gitu. Kan Garut ada tempat yang bagus ya di Cipanas itu. Saya kira itu akan sangat mendukung wisata ini. Nanti sponsornya bisa dari berbagai hal, termasuk dari pemerintah Kabupaten Garut misalnya kayak itu. Itu Pak ini mungkin kesepakatan itu mungkin mau dituliskan gitu. Nanti siapa yang akan nanti membuat katakanlah SK-nya gitu katakan. Dan itu harus ada nanti SK belum kepada struktur nih. Baru kajian pedoman, nanti setelah udah SK nanti ada direkturnya gitu. Bagian-bagian pemasarannya gitu teman-teman ini kan. Supaya memang ini menjadi produk yang bukan hanya pada sains yang berkembang tapi juga secara ini profit lah untuk teman-teman di HMPK Saintika di bawah
bimbingan AMPK. Gitu aja saya kira. Ya, baik, baik, Kang Anang. Terima kasih udah beri penjelasan. Ya, hari ini kemungkinan malam ini kesepakatan untuk pembentukan tim dan sebagainya saja dulu. Untuk pembahasan teknis kan kita harus ketemu secara langsung ya, Kang Anang. Apakah besok atau kapan nih kita sepakati? Nah, untuk tim juga mungkin besok sambil tatap muka atau bagaimana nih? Gitu. Yang Nah, jelas kita dari informasinya belum sampai semuanya ya. Jadi kalau menurut hemat saya, karena masih banyak teman-teman yang sangat berpotensi, ini masih belum muncul gitu. Jadi sebaiknya kita tidak tergesa-gesa, melainkan melakukan sosialisasi ini seperti yang ini. Jadi apa yang dijadikan yang hari ini kita ini, yang hari pertemuan hari ini kita sampaikan di apa di grup MPK ITB ataupun juga grup P3 Saintika. Nah, pemikiran-pemikiran itu kemudian nanti diminta untuk respon, meminta orang-orang tertentu mungkin yang ini, misalnya kayak saya kan Apon tuh bisa ya, dia punya skill yang baik ya untuk dalam menghandle sebuah kegiatan ya. Jadi beberapa teman yang ini belum muncul gitu. Jadi menurut saya lebih diinikan dulu aja dulu lah, sekarang mah dikomunikasikan ide ini sehingga diterima banyak pihak gitu, diterima banyak teman-teman gitu. Jangan terlalu tergesa-gesa gak, karena besok misalkan ketemu hanya ini lagi. Jadi kita daya geraknya lebih bagus kalau lebih banyak. Agus juga belum datang. Apakah Agus tidak bisa hadir atau gimana? Agus yang ininya juga belum. Ya, yang mungkin ini juga. Kalau menurut saya, mas saya begitu. Mungkin baru bisa bergerak tuh minggu depan enggak. Kalau sekarang mah mending disosialisasi aja sampai hari Ahad, Senin mulai bergerak. Kalau menurut saya. Ya. ya, Tunun. Bagaimana yang lain? Ya setuju itu. Usul Bu Lili saya kira oke ya. Jadi intinya santai tapi serius gitulah. Bukan tergesa-gesa, tapi mungkin kata kuncinya kan tergesa-gesa gitu ya. Saya kira kita perlu fokus, yang keduanya ada agenda yang perlu diinikan sehingga seperti malam ini katakanlah menentukan langkah untuk berikutnya lah gitu. Saya kira itu aja ya. Ya, bagaimana yang lain? Ya, dirumuskan langkahnya Pak Uga tadi. Langkah pertama menyepakati kita akan mengusulkan kepada MPK ya melalui Saintika dan KKTI satu kan tentang sebuah katakanlah forum untuk anak-anak Sain Club gitu, mengembangkan kapasitasnya di Sain Camp gitu lah gitu. Itu forumnya, atau semacam temu ilmiah para anak-anak muda generasi emas ini di Sain Camp gitu. Itu satu, ada tempat bertemu. Yang kedua, konsepnya adalah kepada namanya Sain Camp Edu Wisata ya, atau Sain Camp Edu Wisata lah gitu. Jadi segitunya. Yang ketiga itu adalah membentuk tim semacam tim katakanlah tim pembuatan ya, tim intilah atau tim yang akan matang merumuskan tentang mengorganize gagasan ini gitu, tim ini. Nah, nanti bekerja misalnya dalam tim itu nanti diajukanlah ke Pak Agus untuk nanti dia bekerja dalam waktu berapa bulan, misalnya outputnya apa saja yang dia harus capai gitu. Nah, kalau sudah begitu nanti baru disosialisasikan gagasan ini gitu, atau disosialisasikan sehingga dapat masukan gitu.
melalui tim Iya. ini, tapi yang mensosialisasikan tim ini gitu, tim yang dibentuk gitu maksudnya. Iya. Boleh tuh tim 9, tim 7, tim sabaraha, silakan aja sih. Kira-kira, tapi nggak usah banyak dulu. Kalau udah tim ini baru kalau udah matang, baru kira-kira dimatangkan lagi di forum gitu, disosialisasi di forum. Oh Tapi iya, iya. jangan sampai misalnya belum matang lalu disampaikan sosialisasi. Biasanya sering gitu tuh debat kusir gitu. Iya, Jadi iya, iya. kadang-kadang itu adalah penggunaan pendekatan konstruktivisme lah ya. Matangkan tim ini untuk mencari masukan, nanti baru mencari masukan lagi ke tim yang lebih besar lagi melalui konstruktivisme lah pendekatan, sehingga dapat gagasan yang bersifat konstruktif, yaitu bentuknya pedoman yang memang menjadi nanti made in-nya HMPK gitu lah. Timnya sayap-sayapnya adalah KKTI, sayap kiri, dan sayap kanan Saintika. Saya kira ini kontribusi besar lah bahwa HMPK punya hajat besar. Nanti kalau dukungannya pasti mudah dari alumni saja, pasti alumni ITB di berbagai di berbagai lembaga, di berbagai pasti akan support nih, termasuk juga Pak Gembong. Saya kira di Gembong diajak saja dia suka banget pasti itu gitu, karena ini gagasan yang tidak kepikir oleh mereka gagasannya mungkin yang sifatnya industri, tapi gagasan dan tentang pengembangan sains bagi teman-teman HMPK lah yang orangnya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Anang. Ya, saya kira kita perlu matangkan dulu tim ini. Kemudian juga saya pilih ini beberapa yang hadir di sini, walaupun tidak semua hadir, itu semata-mata tidak terlalu melihat kepada bagaimana kemampuan. Mungkin ada yang lebih hebat, lebih mampu di antara kita, tapi yang terpenting adalah mau atau tidak, kan gitu. Ada yang mumpuni, ada yang pintar, tapi tidak mau hadir, tidak mau respon, tidak mau. Itu pun tidak perlu kita bahas terlalu jauh. Nah, yang untuk menjadi tim inti yang sudah jelas-jelas mau dan kita sering hadir, itu saja sudah cukup. Nanti setelah tim inti terbentuk kan kita bentuk ke bawahnya itu, nah barulah kita rekrut di antara kawan-kawan ada yang lebih ahli sebagainya. Tapi kita di sini tidak harus menunggu, tidak harus terlalu lama gitu kan. Nah, kalau buat saya itu setiap hari itu berharga. Setiap hari berharga, ada pergerakan. Ya seperti panitia kemarin kan, setiap hari harusnya berharga. Kita jangan terlalu terlambat. Nah, ini juga bolehlah kita seperti itu. Tapi tim inti ini, ya sudahlah yang ada berapa orang nih, 6 orang atau 7 orang, kita bentuk tim inti. Kita matangkan dulu. Ya. Nah, kita tidak harus menunggu kawan-kawan untuk merespon, untuk menunggu siapa yang mampu, itu terlalu lama. Dan akhirnya nggak jadi. Pengalaman kita di yang lalu-lalu itu, karena terlalu lama di konsep, akhirnya nggak jadi. Nah, kita yang hadir di sini tidak perlu melihatnya karena kita semua punya kemampuan. HMPK itu kan semuanya latar belakangnya sama. Jadi kita bergerak saja. Yang penting kita siap bergerak. Nah, untuk matang lebih lanjut perlu kita bertemu secara kopdar ya di mana dan kapan. Setelah itu matang baru kita bikin semacam juklak dan sebagainya, proposal sampai ke kegiatan sebagainya, itu baru kita patenkan, termasuk kepengurusan itu mungkin. Ya. Tapi untuk langkah pertama, kita juga bisa memanfaatkan IT. Jadi apa yang kita barusan buat poin-poin dari ini kan ada di record ya. Nanti kita bikin dalam bentuk misalnya apa ya, yang bisa dilihat mah Google Slide. Nah, nanti semua teman-teman yang berenam ini memasukkan gitu. Tadi yang pertama kita mensepakati, jadi bikin kesepakatan gitu dan sebagainya. Setelah itu ya jadi secara ininya di atas ini dulu, di konsep dulu, baru kita bertemu sehingga ketika ketemu itu tidak dari nol gitu. Jadi lebih efisien kita bertemu itu. Oke, mana yang belum selesai, mana yang ini. Nah, mungkin kayaknya gitu tuh dulu ya. Jadi semua konsep-konsep yang tadi udah dituangkan sama Nana, nanti saya belum tadi barusan nggak nyatat ya. Nanti kan ada recordnya, kita ini lagi simak lagi dari recordnya. Kemudian kita buat dalam bentuk entah Google Slide, entah apa. Itu kan semua
bisa ngerjain gitu, bisa nambah-nambahin. Uga, saya, Sehu, Ria, Sri, dan Pak Nang sendiri bisa nambah-nambahin di situ. Udah dapet kita konsepnya, begitu ketemu tuh enak gitu. Tinggal ini nggak dari awal dulu gitu. Kalau usulan saya gitu. Jadi dari hari besok kita udah mulai pergerakan gitu. Dari hari besok Sabtu, Minggu, Senin tuh udah bisa. Oke, kalau kita ketemu bisa karena kita udah ada paling enggak gagasan-gagasan ini sudah dituliskan gitu. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, Mari Ya, bagaimana? mungkin Pak Uga izin Ya. izin menambahkan iya. Karena saya telat, mungkin hanya ingin konfirmasi. Jadi targetnya itu ekskul mungkin ya, ekskul sains ya, itu target yang akan kita eh, yang akan kita capai itu di sekolah itu ekskulnya ya, bukan setiap siswa kan? enggak, ekskul. Iya, sebenarnya itu Ekskul. agak umum bisa. Tapi Hmm, artinya kenapa esku disasar itu? Karena itu biasanya mereka sudah terkondisioning gitu, iya 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 minat sainsnya gitu. Biasa gitu. Yang kedua iya biasanya kalau atas nama klub sains didukung oleh sekolah kalau mengirimkan peserta itu dibiayai gitu loh gitu. Gitu kan? iya iya. Ya itu Justru iya bisa iya dibiayai oleh anggaran sekolah gitu. Kalau dikirim sekian silakan minta klub sains ngirim dengan biaya ke sekolah biasanya di ini kan dari RAPBS-nya gitu ya. mohon mohon Kang Nang, justru ini yang baru gitu karena kan biasanya kegiatan itu hanya melihat kelas 10, 11, 12 gitu. Jarang yang mengikut sertakan justru klub sains atau istilahnya ekskul. Jadi menurut saya ini suatu terobosan juga gitu dan bagus kalau nantinya bisa terlaksana. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya setuju dengan Teh Lilis. Jadi kita masing-masing mengkonsep mungkin ya Teh ya. Konsep Ya, konsep sesuai dengan sesuai dengan ide kita maunya bagaimana klub sains itu silakan saja dikonsep. Jadi nanti pada saat pertemuan kita bisa membuat suatu kesepakatan mungkin ya Teh dari konsep-konsep tersebut. Mau dalam bentuk Google Docs atau mau Google Slide Teh. Enaknya mungkin eh, dokumennya. kalau Gimana? menurut saya karena kita biar kolaboratif ya, jadi saling Mm-mm. saling ini, jadi nanti itu jadi satu gitu. Iya, Me- di Boleh, Google Docs berarti. boleh Google Doc atau Google Slide juga boleh. Oh, berarti bentuk PPT ya. Iya. Ya, jadi kalau bentuk PPT enak. Nanti kalau pas Mm-mm. kita tampilin udah nih jadi gitu di semua-semuanya. Nah, itu kita share bareng nanti mungkin kalau disepakati dulu nih nanti lembar-lembar pengkonsepan kita tuh mau dipakai Google Slide atau Google Doc. Nanti saya bikinkan. Iya. Yang mana nih? Pandang apakah kita jadi bisa kita lihat saling lihat ini yang nggak benar Lis yang Ya, ini boleh, boleh. Jadi kita kan juga Mm. diskusi tentang tujuannya, Iya. kemudian latar belakang tujuan, hasil yang diharapkan, kan gitu itu yang pemahaman terus bagaimana teknisnya nah, kita untuk kegiatannya, terus isinya apa aja jadi dalam kan saya kira itu. Artinya kita memberi masukan untuk katakan bahan-bahan nyusun panduan lah gitu. Kalau sudah oke, kita dibuatkan Iya. paparannya gitu. Kalau udah paparannya lalu kita membuat katakanlah draft dulu. Kalau udah draft ini sambil jalan kita minta ngajukan kepada Pak Agus legalitasnya. Pak Agus nih mohon legalitas nih gitu. Sayapnya nanti mungkin ada bisnis baru lah. Di sampingnya sudah ada KKTI Saintika, mungkin ada bisnis baru yaitu tentang eh, apa pengelolaan bakat-bakat sains di satuan pendidikan gitu. Nah, gitu. ya oke. Jadi nanti saya buatkan ini ya habis call ini saya akan buatkan. Mungkin memang punya gambaran kegiatan itu biasa dia 3 hari, 4 hari, 5 hari, itu kan nanti kita susun jadwalnya. Itu kan di situ. Iya. Apakah 2 kali itu
Ya, Apakah hanya itu bisa nanti nanti di Google itu aja dibicarakannya kan. Ya, Nanti ya. di artinya Google nanti Slide bisa ya. boleh. Soalnya Google Google Slide Slide mah aja. susah satu-satu Hmm, ini. Kalau Google ya, Doc nanti susah gitu ya. ya. Nanti saya buatkan Karena ya. saya kan ke depan dulu. Ya gimana Pak Oke, Nang? gitu sepakat aja itu. Nah, kita buat gagasan-gagasan masukkan di Google Doc ya. Di Google Slide aja. Google Slide boleh. Gagasan Biar sehingga memang nanti udah kelihatan itu seperti apa bentuknya, apa Sandcam itu udah kelihatan ini kayak bentuknya kayak apa, kayak seperti sendok, nanti udah kelihatan kan. Sekarang kan masih belum kebentuk nih, belum kegambar kayak apa gitu bentuknya. Mudah-mudahan gagasan nanti terkristalisasinya gitu. Nanti kalau udah oke, Iya. udah siap Oke. dibuatkan ini, kita buat paparan nanti bagus gini konsepnya, mental legalitas gitu kan itu. Ya, teman-teman ya nanti ya orang-orang dari kita dari Santika dan ini sebagai motor, artinya HMPK lah motornya kan, di bawah sayap dengan sayap kekuatan yang ada di SDM, di talenta, di apa namanya, di Saintika dan di KKTI itu aja. Karena siapa lagi motornya kan dua di sini mungkin diharapkan. Ya. Ya gitu ya. Ya. Oke. Ya, jadi Kira-kira gitu ya. ya sudah Maka kira-kira itu silakan ini kan dituliskan nanti di kita, tapi jangan usah diekspor keluar. Kita dulu. Nah, kalau udah ini baru kita sosialisasi, kalau udah matang, udah dapat persetujuan dari para Pak Agus, nanti baru kita sosialisasi. Sekaligus mencari masukan lah teman-teman. Jadi pendekatannya konstruktivisme gitu ya. Jadi dari kecil makin besar sehingga betul-betul mengkristal. Ya, nanti ada rancangan khusus yang sudah disusun kerangkanya, mungkin Telelis atau Ibu Sri nanti merancang kerangkanya dari mulai judul, kemudian tujuan sebagainya sampai kepada pemaparan. Nggak apa-apa dirancang dulu sampai ini. Atau nanti sama diedit itu. Nanti kan dibuka sama-sama di Google Doc, sama-sama diedit kurangnya. Misalnya apa saja, masukan yang belum atau ini nggak perlu, nah diedit sampai nanti sempurna. Kita sepakati satu bentuk juklak itu. Jadi modul, misalnya modul yang untuk petunjuk sebagainya, nah baru nanti kita bisa tahkan gitu. Iya, oke. Jadi itu mungkin Telelis saja nanti mengkoordinir ininya, apa namanya, teknisnya untuk sampai kepada gagasan ini terlihat bentuknya gitu. Ya. Nanti saya nanti mengkomunikasikan ke Pak Uga dengan Pak Agus, kira-kira nanti draft apa namanya, draft katakan tim ini gimana gitu, JSK-nya gitu gitu. Saya melengkapi kan learning by doing aja gitu. Nggak usah ini. Ada yang mau bergabung, masukkan aja, apa kita bebas kok. Yang penting menguatkan, saling menguatkan ya gitu. Oke, masih. Sri, Lia, kita mulai ya nanti Teh Lilis. Mungkin Teh Lilis berangkat seperti dari tadi recording, saya tadi nggak mencatat ya, lupa. Dari recording, Uga kan nanti ngasih recordingnya gak ya? Recording saya kirim link. Nanti juga saya kan bisa dengan Sri, dengan Lia mulai ini ya. Buat mungkin yang pertama ya. Jadi kalau Telelis ya. Telelis nanti kalau untuk dapat masukan dari eksternal juga boleh. Misalnya para pakar di bidangnya, seperti kalau di IPA itu ada Teh Neng ya. Teh Neng itu, Teh Neng Susilawati itu. Iya, ya betul. Itu nanti boleh minta masukan, bisa pendapatnya, nanti boleh pihak eksternal juga dengan menjadi katakanlah narasumbernya gitu untuk merumuskan kita. Dia sudah paham mendalam tentang itu juga, bagus dia. Nanti boleh minta masukan dia. Pasti dia senang sekali ya. Ya masih. Ya mungkin nanti saya buatkan dulu ya, dan kemudian teman-teman di sini boleh memasukkan tadi dari kerangka yang sudah kita pelajari dari recording juga. Jadi dasar kita adalah kita kan nanti juga ngambil recording, nah kita simak karena saya tadi tidak menulis, biasanya nulis lupa. Kemudian nah dari situ kita mulai memasukkan ke
lembar-lembar slide kita gitu sehingga kebayang gitu nanti. Dan teman-teman yang di sini yang 6 tuh bisa ngecek gitu. Oh ini enggak ini ditambah ini karena kita bisa share gitu. Iya. Iya. Gitu. Iya, Teh. Dibuat grup aja nih Teh. Dibuat Ya, grup. ya. Nanti dari mungkin 5 tambah lagi 6 itu aja gitu. Ya, dibuat grup aja. Nama Siap. grupnya silakan aja. Yang bikin grup Lia. Ya. Baik. Ya. Lia bikin grupnya Lianya. Ya, Ya, nanti kita bikin bareng-bareng grup. isi ini berdasarkan recording yang kita dapat dari Uga nanti setelah. Ya. Ya. Nanti ada yang memasukkan tujuan, ada yang masukkan latar belakang, ada yang masukkan Ya. materi kan gitu. Saya punya materi ini masukkan aja dulu, nanti kita sepakati. Oh, Ya. bisa itu kan. Ada yang masuk itu ini atau redaksinya disusun sampai menjadi kalimat yang sempurna lah gitu. Ya. Jadi kita pertemuan berikutnya bisa secara offline atau online ya. Untuk online silakan pakai ini Zoom ini lagi. Ya, bagus konstruktif. Bismillahnya, Bismillah ya. Bismillah. Nah, kapan lagi kita di sisa-sisa pengabdian kita lah. Kalau saya Amin. lagi, batain lagi saya. Amin, insya Allah. Ya, kita buat itu ya legacy aja. Iya, buat sejarah lah. Ya, buat sejarah. Membuat mewariskan. Legacy. Iya. Mewariskan. Legacy. Iya. Tinta emas itu untuk generasi berikutnya. Oke, setuju. Dulu kita pernah take off dengan baik dan kita juga harus landing with smoothing touchdownnya bagus gitu juga ya. Nah, touchdown yang mulia kita dan memberikan effort ke depan. Ya, Oke, cocok banget atau silakan kalau udah ini, Pak Uga. Baik, kita akan kalau udah selesai. Apakah ketemu langsung di tempat di mana di BBGP di mana nanti yang disepakati santai mau di rumah saya juga karena di sini nggak ada orang. Butuhkan doa dimanapun silakan. Ini Pak Uga minta mengontrol ini aja schedule-nya ya. Paling nggak 3 bulan ini kita sudah bisa punya gagasan ini sudah kebentuk lah kita termasuk legalitasnya nanti. Gitu. Ya paling minimal nggak 3 bulan lah, jangan lama-lama ya. Minimal bulan Desember tuh kita bisa memulai. Ya betul. Ya mungkin minggu depan gitu, jadi Desember itu. Baik cara online ini. Ya buat itu ya kali ini jadwal aja. Nanti Pak Uga yang awal. Dapat apa minggu ini, dapat tiap minggu itu dapat apa gitu progresnya ya gitu. Ya. Time schedule ya. Nah, juga. Kalau ketemunya fleksibel dulu, nanti kalau udah benar-benar sudah kristal baru ini ketemu misalnya. Kopi darat. Ya. Nggak apa-apa dulu kalaupun ini begitu masih harus belum disepakati bisa di Zoom. Nah, begitu oke banget boleh kopi darat. Karena kan kadang-kadang efisien juga kalau udah ada tayangan mah kan enak kita kerjanya cepat juga. Mohon. Gitu. Ya, cepet ya. Iya, kalau udah ya, ada. Cocok. Oke, sip. Aku non. Lia, mungkin gitu ya Lia karena bikin Google Slide yang kita share dan kemudian saya menunggu recording Uga karena juga harus pelajari dulu gitu ya masukan dari Pak Nang tadi dan teman-teman yang ya mungkin ya. Bagaimana sudah cukup ya untuk sementara malam ini? Insya Allah. Cukup ya. Ya kita jalan saja Bismillah seperti yang kata Kang Anang, tidak usah khawatir, tidak usah ragu dan bimbang ya. Tidak juga terlalu berpatokan kepada harus ini yang hadir, tidak. Kita sudah inti yang
yang siap hadir malam ini itu sudah menunjukkan keseriusan. Nah, nanti setelah kita sepakati, kita bentuk, udah jelas mengerucut, udah hampir jelas bungkel kanan, nanti baru kita yang lanjutnya. Tiap minggu mungkin saya kontrol nanti bagaimana, apakah minggu depan perlu ketemu Zoom lagi atau bagaimana, nanti saya coba susun jadwalnya. Ya mudah-mudahan tidak terlalu terlambat ya. Kita harus terus efektif, waktu terus efektif. Ya kalau nggak begini seperti yang lalu-lalu kegiatan Psaitika itu nggak pernah jadi-jadi gitu karena selalu di putaran konsep gitu dan bergantung kepada yang lain. Nah ini ya yakin yang inti sekarang ini hadir ini kita ini sebagai trendsetternya, kita pionirnya. Jangan terlalu bergantung kepada yang lain. Justru nanti tidak semua ya belum tentu semua kawan-kawan itu yang memang mampu tapi mau. Gitu. Nah, mereka mungkin saja mau diajak. Gitu. Mau ikut kalau sudah jadi. Nah, udah kita yang ada yang mampu dan mau itu bagus. Ada yang mampu tidak mau, nah itu nggak usah dipaksa. Ya udah, kita seperti itu dulu. Demikian untuk malam ini kita sudah dapat hasil seperti tadi dan rekamannya nanti kita akan berikan detailnya. Kalau tidak ada lagi yang akan ditanyakan dan dibahas, akan kita tutup. Gimana? Sudah cukup? Alhamdulillah. Sekap. Ya. Cakap, Ya. cakap. Ya, itu non Terima ya, kasih. Pak Tuan. Jadi, Kawan-kawan. Ya, non Bang. izin Ya, menuju Pak terima Syed. kasih Nah, semuanya. Hampir sampai di stasiun Bandung. Nah. Jadi besok nggak ketemu ya, Kanang? Atau ketemu ya? Mungkin Nanti belum lihat. dulu. Belum dulu. Saya besok juga mau ada kunjungan ke BMTI dulu. BMTI yang di sini, Cimahi. Cimahi. Iya. Itu dekat rumah saya kan? Oh sih dekat ya. Iya, makasih ya. Ya, 400 meter ke BMTI. Dari Iya. atas ke saya jalan kaki juga lumayan Dengan capek. teman-teman yang lain tuh kelihatan tugas. Ya, baik. Oke, makasih ya. Ya, assalamualaikum. Salam. Ya, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih ya. semuanya. Mohon maaf lahir batinnya. Ya, kita mulai. Dia bikin ini, teknis nanti bikin apa? Ini dan kita mempelajari rekaman dari Uga. Makasih ya, Gaya. Ya, itu di WA grup ya. 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 Assalamualaikum semuanya. Halo ya sih. Amin. Izin pamit Assalamualaikum. ya. Izin pamit semuanya. Iya. Iya.